Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu pendengar setia podcast Hidup Sehat 365? Semoga hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dr. Muhammad senang sekali bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu semua dalam suasana yang hangat dan penuh berkah. Di podcast ini kita akan berbagi pengetahuan pengalaman dan solusi kesehatan yang insya Allah bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia 40-50 bahkan 60 tahun ke atas. Karena usia boleh bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat dan berkualitas harus tetap menyala. Pak Jafar, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Semarang, pernah berkata begini kepada saya saat sesi konsul. Dulu saya bangga sekali bisa membuat istri saya tersenyum sebelum tidur. Sekarang, saya cuma bisa memeluknya dari belakang pura-pura. Cerita Pak Jafar ini bukan hal yang asing. Saya sudah mendengarnya dari puluhan bahkan ratusan pria seusia beliau. Mereka yang diam-diam merasakan perubahan dalam tubuhnya, terutama dalam hal yang sangat pribadi, kemampuan ereksi yang melemah. Tapi karena gengsi dan rasa malu banyak dari mereka memilih diam pura-pura kuat dan perlahan menarik diri dari pasangan. Saya ingin sampaikan sejak awal masalah ini bukan aib. Penurunan fungsi ereksi bukan berarti pria kehilangan martabatnya. Justru ini adalah sinyal tubuh yang meminta perhatian. Dan kabar baiknya kita bisa memperbaikinya dengan cara yang aman ilmiah dan tidak harus mahal. Ini adalah kisah jutaan pria di seluruh dunia. Silakan bagikan pendapat dan metode yang Anda ketahui di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama dan menemukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus melangkah bersama di episode-episode berikutnya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah senantiasa tercurah kepada Anda. Di episode ini, saya akan menemani Bapak dan Ibu membahas 7 langkah ilmiah dan praktis untuk mengatasi masalah ini. Kita juga akan mendengarkan cerita pribadi dari Pak Jafar yang dengan berani mengambil langkah awal untuk memulihkan kembali rasa percaya dirinya dan kehangatan dalam rumah tangganya. Karena usia boleh bertambah rambut, boleh memutih, tapi semangat untuk tetap sehat, tetap aktif, dan tetap intim bersama pasangan bisa tetap menyala. Bapak Ibu pendengar, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling sering muncul di benak pria seusia Pak Jafar. Apakah kemampuan ereksi yang menurun ini murni karena faktor usia? Jawabannya tidak sesederhana itu. Betul, tubuh pria memang berubah seiring pertambahan usia. Tapi kenyataannya banyak faktor yang berperan, bukan hanya umur. Penyebab pertama adalah penurunan kadar hormon testosteron. Hormon ini penting untuk gairah seksual, energi, dan kekuatan otot. Setelah usia 60 tahun, kadar testosteron bisa menurun hingga separuh dari masa muda. Studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2012 menunjukkan bahwa penurunan hormon ini berkaitan langsung dengan menurunnya fungsi seksual dan rasa percaya diri pria. Penyebab kedua adalah gangguan sirkulasi darah. Ereksi membutuhkan aliran darah yang baik ke jaringan penis. Namun, seiring waktu pembuluh darah pria bisa mengalami pengerasan atau penyempitan akibat kolesterol tinggi atau tekanan darah. Penelitian American Heart Association tahun 2018 menyebutkan lebih dari 70% pria usia di atas 60 mengalami gangguan ereksi karena masalah sirkulasi darah. Penyebab ketiga adalah efek samping dari obat-obatan. Banyak pria lansia mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gangguan kecemasan. Beberapa jenis obat seperti beta blocker atau antidepresan bisa mengganggu sinyal saraf ke alat kelamin, membuat ereksi lebih sulit terjadi. Saya kira dulu hanya karena usia. Tapi ternyata setelah diperiksa ada banyak faktor yang memengaruhi. Saya baru sadar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan medis menyeluruh. Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi soal mengenali kondisi tubuh sendiri dengan jujur. Tes darah sangat penting. Yang diperiksa termasuk kadar gula darah, kolesterol, dan hormon testosteron. Dokter juga perlu tahu obat apa saja yang sedang dikonsumsi dan efeknya terhadap fungsi seksual. Dan yang paling penting, konsultasi dengan dokter andrologi.
Mereka bisa mengevaluasi apakah masalah ini berasal dari hormon pembuluh darah atau faktor lain. Saya waktu itu diminta periksa darah lengkap. Ternyata tekanan darah saya tinggi dan obat yang saya konsumsi juga berpengaruh. Setelah dokter mengganti obat, saya mulai merasa lebih baik. Setelah pemeriksaan medis dilakukan, langkah berikutnya adalah memahami bahwa pemulihan bukan proses instan. Ini membutuhkan waktu, perubahan gaya hidup, dan komitmen untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Saya sering katakan kepada pasien saya bahwa ereksi yang sehat bukan hanya soal organ tertentu, tapi soal kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jantung yang sehat, metabolisme yang seimbang, dan pikiran yang tenang, semuanya berperan. Untuk itu, saya sangat menyarankan agar pria usia 60 ke atas mulai membuat jadwal pemeriksaan rutin minimal setahun sekali. Jangan tunggu sampai ada gejala parah. Dengan data kesehatan yang lengkap, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah cukup dengan olahraga dan pola makan sehat atau perlu terapi tambahan? Dan satu hal yang tak kalah penting Bapak Ibu, hindari membeli obat kuat dari internet atau toko yang tidak jelas izinnya. Banyak yang menjanjikan hasil instan tapi mengandung zat berbahaya yang bisa merusak jantung dan pembuluh darah. Jika perlu bantuan, konsultasilah pada tenaga medis resmi. Saya dulu pernah coba beli obat dari media sosial. Harganya murah, katanya langsung ampuh. Tapi malamnya saya malah susah tidur dan jantung berdebar. Sejak itu saya kapok dan hanya percaya dokter. Pengalaman Pak Jafar menjadi pengingat penting bagi kita semua. Di usia emas, tubuh kita butuh perhatian lebih, tapi juga lebih sensitif. Maka setiap langkah harus hati-hati dan berdasarkan ilmu. Kita sudah tahu penyebabnya. Kita sudah tahu pentingnya periksa ke dokter. Maka langkah berikutnya adalah bertindak. Mulai dari yang sederhana, jaga pola makan rutin, bergerak, dan jangan malu untuk berbicara. Setelah saya mulai terbuka dengan istri, hubungan kami jadi lebih hangat. Saya merasa dihargai bukan karena performa, tapi karena usaha saya untuk menjaga diri. Dan itu inti dari semua ini, Bapak Ibu. Ini bukan soal kembali seperti usia 30. Ini soal memulihkan rasa percaya diri, menjaga martabat, dan tetap menjadi pasangan yang saling mendukung di usia senja. Sekarang mari kita bahas lebih dalam 3 penyebab paling umum dari melemahnya ereksi setelah usia 60 tahun dan bagaimana solusi ilmiah yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Penyebab pertama adalah gangguan sirkulasi darah. Seiring usia pembuluh darah, kita menjadi lebih kaku dan sempit, terutama jika kita memiliki riwayat kolesterol tinggi atau tekanan darah. Kondisi ini membuat aliran darah ke penis tidak optimal, sehingga ereksi menjadi lemah atau tidak bertahan lama. Solusinya Bapak Ibu adalah memperbaiki pola hidup. Mulailah dengan menghindari makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan atau daging olahan, dan gantilah dengan makanan berserat seperti sayur hijau dan buah segar. Jangan lupa bergerak setiap hari, jalan kaki pagi 30 menit saja sudah membantu melancarkan sirkulasi. Penyebab kedua adalah penurunan kadar hormon testosteron. Seperti yang sudah kita bahas, testosteron adalah hormon utama yang mempengaruhi libido, energi, dan bahkan suasana hati. Ketika kadarnya menurun, pria cenderung menjadi mudah lelah, tidak bergairah, dan lebih sensitif secara emosional. Solusinya ada 2. Pertama, pemeriksaan kadar testosteron setahun sekali di laboratorium. Kedua, jika kadarnya rendah, dokter dapat mempertimbangkan terapi pengganti hormon dengan dosis dan pengawasan ketat. Namun, jangan lupa bahwa tidur, cukup olahraga, dan mengelola stres juga dapat membantu meningkatkan produksi hormon ini secara alami. Penyebab ketiga adalah efek samping obat-obatan. Ini yang seringkali tidak disadari. Obat untuk tekanan darah, antidepresan, atau bahkan obat lambung bisa mempengaruhi sinyal saraf ke sistem reproduksi. Bukan berarti obatnya harus dihentikan, tapi perlu dievaluasi ulang oleh dokter. Bila perlu, dokter akan mengganti dengan obat yang lebih aman untuk fungsi seksual. Jangan pernah mengganti obat sendiri tanpa konsultasi medis. Saya sempat heran kenapa saya makin sulit ereksi padahal saya tidak merasa stres. Ternyata setelah konsultasi, obat tekanan darah saya ikut berperan. Setelah diganti perlahan, mulai membaik. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis. Aktivitas fisik yang cocok untuk pria usia lanjut.
Banyak pria setelah pensiun menjadi lebih pasif. Duduk lebih sering, jalan kaki berkurang, dan ini berdampak besar pada kebugaran serta fungsi seksual. Yang perlu diingat, kita tidak butuh olahraga berat. Yang penting adalah konsistensi dan dilakukan secara rutin. Beberapa aktivitas yang sangat dianjurkan antara lain jalan kaki cepat 30 menit setiap hari, senam ringan di pagi hari, atau bersepeda santai. Tidak hanya membantu aliran darah, olahraga juga meningkatkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih segar dan percaya diri. Dan ada satu latihan yang sangat spesifik, yaitu latihan otot dasar panggul atau senam kegel. Latihan ini membantu pria mengontrol ejakulasi dan mempertahankan ereksi lebih lama. Caranya sangat sederhana, duduk atau berbaring santai, lalu bayangkan sedang menahan buang air kecil, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali, dan lakukan 3 kali sehari. Saya awalnya merasa canggung, tapi ternyata latihan itu bisa dilakukan di mana saja. Setelah 2 minggu, saya merasa ada perubahan. Saya jadi lebih percaya diri. Senam kegel ini bisa menjadi solusi praktis yang sering diremehkan. Tapi, dalam Jurnal Urologi Internasional tahun 2017 disebutkan bahwa pria usia 60 ke atas yang rutin melakukan latihan otot panggul selama 12 minggu menunjukkan perbaikan signifikan dalam fungsi ereksi dan kepuasan hubungan. Banyak pria merasa malu saat membicarakan topik ini, tapi sebenarnya kesehatan seksual adalah bagian dari kualitas hidup yang tidak boleh diabaikan. Ketika kita aktif bergerak makan dengan benar dan memahami tubuh sendiri, bukan hanya ereksi yang membaik. Kesehatan jantung, suasana hati, hingga kepercayaan diri pun ikut meningkat. Dalam praktik saya tidak sedikit pasien yang melaporkan perubahan positif hanya dalam waktu 1-2 bulan setelah rutin jalan pagi dan melakukan senam kegel. Bahkan, tanpa obat tubuh merespons dengan lebih baik ketika kita memberinya perhatian dan waktu untuk pulih secara alami. Yang penting adalah jangan menyerah. Jangan merasa ini akhir dari segalanya. Banyak yang berpikir bahwa melemahnya fungsi seksual adalah takdir yang tidak bisa dilawan. Tapi, dengan ilmu kita tahu bahwa sebagian besar penyebabnya bisa dikendalikan. Kita hanya perlu kemauan dan keberanian untuk memulai. Dan jangan lupa dukungan pasangan juga penting. Pria yang merasa didukung dan diterima oleh pasangannya cenderung lebih mudah pulih, baik secara fisik maupun emosional. Jadi, Bapak Ibu, mari kita rawat tubuh ini bukan demi masa lalu, tapi demi masa depan yang lebih sehat dan harmonis. Setelah kita membahas aktivitas fisik, mari kita beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu pola makan. Banyak pria tidak menyadari bahwa makanan yang mereka konsumsi setiap hari bisa memperkuat atau justru memperlemah kemampuan seksual mereka. Beberapa jenis makanan sangat dianjurkan untuk pria usia lanjut karena mendukung kesehatan pembuluh darah dan produksi hormon. Pertama, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung. Sayur-sayuran ini kaya akan nitrat alami yang membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke organ vital. Kedua, buah segar seperti semangka alpukat dan pisang. Semangka mengandung citrulline yang membantu melebarkan pembuluh darah. Alpukat kaya akan lemak sehat dan vitamin I yang bermanfaat untuk keseimbangan hormon. Pisang mengandung kalium yang baik untuk tekanan darah dan stamina. Ketiga, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna. Ikan ini mengandung omega 3 yang baik untuk jantung dan pembuluh darah. Selain itu, omega 3 juga membantu menurunkan peradangan dalam tubuh yang sering menjadi penyebab disfungsi ereksi. Keempat, kacang-kacangan seperti almond, biji labu, dan kacang mete. Makanan ini kaya akan zinc dan arginin. Zinc sangat penting untuk produksi testosteron, sementara arginin membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke penis. Sebaliknya, ada juga jenis makanan dan minuman yang perlu dihindari. Gorengan, makanan instan, makanan tinggi garam, dan gula bisa merusak sistem pembuluh darah dan mengganggu metabolisme hormon. Minuman manis seperti soda teh botolan serta alkohol juga dapat menurunkan kadar testosteron secara bertahap. Dan satu hal yang sangat penting, hindari konsumsi obat kuat dari toko jamu, media sosial, atau sumber yang tidak jelas. Banyak produk yang dijual tanpa izin resmi mengandung bahan kimia berbahaya.
Dalam beberapa kasus, saya melihat pasien mengalami jantung berdebar, tekanan darah melonjak, bahkan kehilangan kesadaran karena minum obat seperti ini. Saya dulu sempat tergoda beli kopi kuat dari warung. Katanya bisa langsung terasa. Tapi setelah minum malah jantung berdebar dan malamnya tidak bisa tidur. Sekarang saya lebih berhati-hati.